warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kita akan coba membahas mengenai pelajaran M1P3 modul 1 pertemuan ketiga yang membahas mengenai string di Python Pro ini. Oke, kita akan mulai untuk membahas di bagian course yang pertama dengan judul bunga matahari umpan balik. Kita buka tracknya. Di sini Mister menggunakan track karena Mister menggunakan akun dari teacher. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan akun masing-masing dan menuju ke menu course ya di modul 1 pelajaran ketiga. Oke, yang pertama terkait dengan teori. Tandai pernyataan yang benar tentang string. Kalau kita menemukan beberapa opsi jawaban seperti ini, bentuk checklist berarti bisa lebih dari satu. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban benar. Yang pertama, jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai minus 1. Nah, ini benar ya. Jadi ketika dia tidak akan menemukan string apapun atau karakter apapun dalam pencariannya, maka dia akan menghasilkan indeks minus 1 yang artinya tidak ditemukan. Yang kedua, elemen string atau karakter dapat diperoleh melalui indeksnya. Betul sekali. Jadi kita bisa mendapatkan masing-masing nilai dari karakter berdasarkan dari nilai indeksnya yang dimulai dari angka 0, bukan dari 1. Yang ketiga, elemen atau karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari 0. Seperti yang disampaikan Mister di awal tadi, yang bagian nomor 2, bahwa dimulai indeks itu dari 0. Elemen karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari 1. Salah ya, bertentangan dengan pernyataan ketiga. Kemudian selanjutnya, Anda dapat memotong fragmen dari string dengan menentukan indeks awal fragmen dan indeks setelah akhir fragmen. Betul sekali, kita bisa melakukan slicing dalam string. Kemudian yang terakhir, jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai 0. Salah. Kenapa? 0 ini merupakan indeks dari suatu string. Ketika dia tidak mendapatkan hasil dari yang dicari dari suatu ketentuan yang sudah kita tetapkan, maka dia akan menghasilkan minus 1, seperti yang pernyataan di awal. Oke, jadi pernyataan yang betul adalah 1, 2, 3, dan 5. Checklist. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian nomor kedua. Nomor 2 ini typing, jadi teman-teman tinggal ketik aja mengikuti yang ada di sini, pastikan semua huruf, spasi, dan tanda bacanya sama. Kemudian, jika muncul merah seperti ini, lakukan pembetulan terlebih dahulu dan melakukan backspace untuk menghapus, kemudian betulkan dengan tulisan yang lain. Sesuai dengan yang dicontohkan di dalam platform. Udah sampai ujung, kita lakukan enter. Terus kita lakukan ketik di sini untuk melatih kecepatan mengetik teman-teman. Oke, continue. Oke, yang nomor 3 juga sama, masih menggunakan platform untuk belajar melakukan pengetikan yang diharapkan bisa melatih ketikan teman-teman semuanya. Oke, kita ketik semuanya. Masukkan file, pindah. Oke, nantinya apakah yang konfirmasi? Oke, sudah kembali ke bagian code-nya. Kita bahas nomor 4, perbaiki masalah pada program. Jadi sebelah kanan ini adalah task panel yang bisa teman-teman jadikan acuan. Ingat, output ini harus sama seperti yang dicontohkan di sini. Baik itu tanda baca berupa huruf besar, huruf kecil, spasi, dan seterusnya, itu harus sama persis. Oke, sekarang kita kembali ke dalam ketentuan soalnya. Program mengungkapkan rasa terima kasih kepada klien dan mencetak panjang umpan balik yang dimasukkan oleh mereka. Panjang umpan balik ya dengan menggunakan string. Tambahkan fragmen code program yang hilang. Program harus bekerja seperti pada gambar. Yang dimaksud gambar adalah output ini. Jadi ketika user mengetikkan luar biasa, maka akan ada output berupa tulisan terima kasih atas umpan balik yang rinci, tanda seru, ya ini ingat ya, tanda baca semuanya harus sama persis, ada sebanyak 11 karakter di dalamnya, di mana 11 ini merupakan panjang dari tulisan
keluar spasi biasa tanda seru. Spasi juga merupakan karakter dalam pemrograman Python ini. Kita bisa lihat tipsnya di sini. Jika teman-teman lupa untuk mencari panjang suatu string, kita bisa gunakan fungsi len. Kemudian kalau ingin memotong string atau mengakses salah satu karakter, kita bisa gunakan simbol indeks seperti ini, kotak, kurung kotak. Kemudian cari kata frase dalam sebuah string, kita bisa gunakan fungsi find. Kemudian ubah semua huruf dalam string menjadi huruf kecil, kita bisa gunakan lower. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup ini penting ya, jangan sampai lupa. Ya, sekarang kita ingin membuat atau mencetak panjang umpan baliknya. Nah, kita lihat di sini ada variabel feedback yang nanti akan menyimpan input yang dilakukan oleh user, di mana hint-nya adalah tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Sudah sama ya seperti di output. Kemudian panjangnya, nah ini maksudnya adalah panjang dari ulasan yang diberikan oleh si user. Jadi kita bisa gunakan fungsi len yang tadi ada di tips, kemudian kita masukkan variabel feedback-nya. Nanti dia akan menghitung panjang dari karakter yang ada di dalam input usernya. Kemudian yang ketiga, mencetak outputnya. Perhatikan baik-baik di sini. Cocokkan dengan kondisi output yang ada di sini. Sebelah kanan, dia ada di task panel. Terima kasih atas umpan balik yang rinci tanda seru. Oke, pas. Ada sebanyak panjang. Oke, ini ya, ini maksud. Nanti kita akan mendapatkan length dari feedbacknya. Karakter di dalamnya tanda seru. Oke, sudah mirip ya? Nah, sekarang kita coba run atau tes programnya. Kita pakai run test, kemudian kita bisa ketikkan di sini luar biasa. Enter. Oke, berhasil ya, sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ada di dalam automatic check-nya. Oke, sekarang next ke pembelajaran atau soal yang kelima. Soal kelima masih sama, memperbaiki masalah pada program. Bisa kita lihat di sini. Pelanggan yang memilih bangunan, titik 2, 2, 7, dan 9. Jadi nanti kita akan mengekstrak angka 2 atau karakter ya. Kita ngomong karakter dulu karena ini bentuknya string. Karakter 2, 7, dan 9 yang bentuknya kebetulan mirip seperti angka. Outputnya mulai dari kata atau kalimat pelanggan memilih bangunan. Ya, pastikan ini sama seperti yang ada di output. Sekarang kita lihat bagian detail atau deskripsi ketentuan soalnya. Perbaiki kesalahan dalam program yang memindahkan kamar-kamar di gedung hotel paling nyaman ke penyimpanan. Ada yang salah berarti di sini ya. Tambahkan atau tambahan program dengan nomor karakter yang sesuai dengan bangunan. Program harus mencetak hasilnya seperti pada gambar 2, 7, dan 9. Ada tips di sini yang bisa membantu teman-teman juga. Untuk mendapatkan karakter, nah ini kita bisa menggunakan indeks ya, simbol indeks dengan kurung kotak kanan kiri seperti ini, diapit. Kita bisa tentukan indeks keberapa. Ingat, indeks selalu dimulai dari 0. Terakhirnya adalah panjang karakter dikurangi 1. Jadi kalau ada 4 karakter, maka indeks terakhirnya adalah 3. 4 dikurangi 1. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita gunakan cara yang sama yang ada di dalam tips. Untuk mendapatkan karakter yang bertuliskan angka 2, nah kita bisa hitung dari tulisan ini ya. Gedung. G ini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi karakter spasi ini juga termasuk penghitungan dalam indeksnya ya. Nah, sekarang bangunan satunya berarti ada di indeks ke-7. Kemudian dilanjutkan kalau 7 di sini 8, 9, 10. Ada di 10, 7-nya. Kemudian kita lanjutkan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan 16. Seharusnya nanti bangunan 1, 2, dan 3 akan mengambil angka 2, 7, dan 9 secara berturut-turut. Sesuai dengan urutan yang di sini ya. Kita lihat outputnya, sekali lagi pastikan outputnya sama persis. Pelanggan memilih bangunan titik 2, 2, 7, 9. Ya, sekarang kita coba lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya di nomor ke-6. Nomor 6 masih sama, judulnya memperbaiki masalah pada program. Outputnya seperti ini, pelanggan kami menyukai titik 2 pemandangan laut. Nah, sekarang kita lihat di sini,
Outputnya ada di baris terakhir. Pelanggan kami menyukai titik 2, oke, feedback. Nah, feedback ini nanti akan menghasilkan suatu kalimat yang diminta di sini, pemandangan laut, dari tulisan feedback aslinya seperti ini. Kalimat aslinya seperti ini. Pemandangan laut adalah fitur hotel, ada tanda serunya. Bagaimana kita harus memotongnya? Nah, di sini kita lihat ya ketentuannya. Program harus memotong bagian tentang pemandangan laut. Jadi wajib motongnya seperti ini ya, pemandangan laut. Jadi ini kita ambil tulisan P, huruf P sampai T di bagian terakhir ini. Tidak boleh lebih spasi di sini ya. Tidak boleh lebih. Perbaiki kesalahan dalam pekerjaan program. Kesalahannya terdapat di mana? Di bagian baris kedua. Kita perlu menentukan indeksnya. Bagaimana cara menentukan indeks untuk memotongnya? Kita lihat di sini ada tipsnya untuk membantu teman-teman. Untuk memotong, kita lihat dari kondisi indeks awalnya 0, kemudian sampai indeks awal dan indeks setelah akhir substring. Berarti kalau kita membutuhkan yang sampai ketiga, maka kita potong, kita menghitung indeks akhirnya adalah 3 plus 1, berarti yang keempat. Oke, batas akhirnya selisih 1, 4. Oke, sekarang kita coba aplikasikan di sini. Pemandangan laut, posisinya kalau P sini udah jelas ya, dia angka 0. Kemudian titik 2, batas akhirnya, ini batas awal, dan batas akhir di sebelah kanan titik 2. Batas akhirnya adalah, kita hitung di sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang kita ambil sebenarnya indeks ke-15, tapi syarat untuk memotong adalah kita melebihkan satu indeks untuk batas akhirnya. Berarti ke 16 ya. Kita lihat ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 yang kita butuhkan plus 1, 16. Kita tuliskan sini 16. Kemudian kita coba. Oke, sudah berhasil dan kita berhasil memotongnya hanya sampai tulisan pemandangan laut. Lihat sebelah kanannya tidak ada spasi. Oke. Nomor 6 clear. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 menyusun program. Jadi kalau yang sebelumnya 5 dan 6 kita memperbaiki program. Nah, dari apa yang kita lakukan, kita coba susun programnya supaya sesuai dengan keinginan output yang ada di sini. Yang pertama di sini outputnya nanti user akan memasukkan hidangan favoritnya yang berisi misalnya di sini ada kue coklat, kebab, kemudian apa? Titik panggang, ada itu inputnya. Kemudian selanjutnya di sini nanti akan menghasilkan kue coklat itu ditemukan di indeks keberapa? Ke 0 ya, lihat di sini kue coklat dimulai dari K-nya di posisi awal, dia akan mendapatkan nilai dari indeksnya di posisi awal karakternya. Karena ini kue coklat berarti K, dia akan mencari kalimat kue coklat, kemudian dicari indeks awalnya itu di mana. Ini kebetulan di awal berarti 0 ya, benar. Kebab, nah kalau kita hitung K-nya ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya, kebab. Jadi dia akan mencari tulisan dari yang sudah kita tentukan. Oke, sekarang kita lihat di ketentuan soalnya supaya lebih jelas. Pemilik restoran tertarik apakah klien menyukai spesialisasi kue coklat dan kebab. Susun program yang meminta pengguna untuk hidangan yang mereka sukai dan mencetak hasil pencarian seperti pada gambar. Jika hidangan ditemukan, ketentuannya dilihat di sini ada 2. Program akan mencetak nomor simbol tempat hidangan itu dimulai. Artinya kita akan mencetak indeksnya. Apakah 0, 12, atau indeks yang lain. Jika hidangan tidak ditemukan, program mencetak -1. Jadi akan muncul adalah angka -1 ketika dia tidak menemukan kue coklat atau kebab. Di sini ada tips juga yang bisa membantu teman-teman semuanya. Kita bisa gunakan fungsi find untuk mendapatkan kata yang ingin kita cari dalam suatu string. Nah, di sini kebetulan stringnya disimpan ke dalam variabel feedback ya. Sama seperti punya kita di soal string ya, akan disimpan dalam variabel hidangan.
Untuk yang akan dicari sudah disediakan di dalam soal, tidak perlu kita ketik lagi. Ada yang pertama adalah kue coklat, yang kedua adalah kebab. Nah, jadi kalau nanti hasil satu ini adalah hasil yang akan mendapatkan nilai seperti ini ya, indeksnya. Kalau ada, maka disebutkan kue coklat, ada nggak? Kalau ada, kembalikan indeksnya. Indeks awalnya. Kalau nggak ada, kembalikan -1. Kebab pun juga sama. Kalau nggak ada, kembalikan -1. Kalau ada, maka dia perlu mengembalikan indeksnya. Nah, sekarang kita buat hasil satu dulu. Hasil satu ini kita untuk mencari yang bagian variabel cari satu, yaitu kue coklat. Tadi lihat di bagian tipsnya, Mister akan buka sekali lagi. Ada variabelnya atau string yang ingin kita gunakan sebagai ketentuan stringnya. Kemudian dot find nama kata yang ingin kita cari. Berhubung kita menggunakan variabel hidangan, maka kita langsung panggil variabel hidangannya yang akan menyimpan string dari user input. Kemudian kita perintahkan untuk mencari apa? Mencari kue coklat, di mana kue coklat ini disimpan dalam variabel cari satu. Kita masukkan di sini cari satu. Kemudian nantinya akan menghasilkan print, outputnya adalah kata di dalam cari satu atau kalimat dalam cari satu, kue coklat, hasilnya apa? Apakah ada indeksnya atau tidak ditemukan sama sekali. Kita coba satu dulu. Untuk di bagian kue coklatnya. Kita coba running dengan tombol play ini. Ups, oh iya, ini penamaan variabel tidak boleh menggunakan spasi ya. Coba ulangi lagi. Hidangan favorit, misalnya kue coklat dan kebab. Lihat, oke, kue coklat ditemukan ya, karena ada di posisi yang pertama. Posisi pertama berarti indeks ke 0. Nah, sekarang kita coba kue coklatnya hilang. Kebab saja. Kebab. Oke, sudah sesuai ya. Ketika dia tidak ditemukan, kue coklat di dalam user inputnya, maka akan mengembalikan nilai -1. Oke. Di kondisi awal kita sudah sesuai. Tinggal kita copy saja. Kemudian kita masukkan untuk yang searching 2-nya ini ya. Sekarang kita fokus ke bagian searching 2-nya. Berarti ini kita buat hasil 2, hidangan find searching 2. Kemudian apa yang akan dikeluarkan sebagai outputnya? Kalau tadi mengeluarkan kue coklatnya, sekarang mengeluarkan kebabnya. Searching 2-nya kita paste di sini, kemudian hasilnya yang awalnya hasil 1 kita sesuaikan, yaitu hasil 2. Sekarang kita coba running test dengan menggunakan run testnya. Kue coklat, kebab, panggang. Oke. Sudah sesuai ya. Yang muncul pun juga sesuai dengan indeksnya. Kue coklat 0 karena ada kata-kata kue coklatnya atau kalimat kue coklatnya. Sementara kebabnya pun juga ada di sini. Ada di indeks ke-12. Oke, nomor 7 clear ya. Nomor 8. Nomor 8 mirip seperti yang di nomor 7. Mungkin sedikit ada modifikasi soal di sini. Kita lihat ketentuannya. Sebelum kita masuk ke dalam ketentuannya, kita lihat dulu outputnya ya. Seperti biasa, pastikan outputnya huruf besar, kecil, spasi, dan tanda baca itu harus sama persis. Yang akan dimunculkan nanti adalah tempat yang sepi, kemudian 395, dan kemudian enak -1. Nah, ini maksudnya apa ini? Kita akan coba lihat di sini. Tapi yang jelas tempat yang sepi dan enak itu ada di variabel cari 1 dan cari 2. Yang sebelah kiri di baris ketiga dan baris keempat. Ya, sekarang maksudnya suruh ngapain ini angka 395 dan -1. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian deskripsinya. Susun program yang menganalisis umpan balik pelanggan. Kita akan menganalisis umpan balik. Umpan baliknya disimpan dalam variabel feedback ini ya, teman-teman ya. Ulasan yang panjang telah diunggah ke sistem. Anda perlu susun program yang melakukan pencarian. Oke, kalau pencarian tadi kita gunakan fungsi find. Untuk katanya apa atau kalimatnya apa? Yang pertama tempat yang sepi, ya seperti ini ya, di contoh soalnya, dan enak. Nah, ini juga enak. Ada. Jadi sudah disimpan dalam variabel cari 1 dan cari 2. Format teks hasil seperti pada gambar, nah muncul seperti ini, berarti ini nanti dia akan mendapatkan indeksnya. Sama ya, seperti nomor 7. Berarti 395 ini adalah posisi indeks awalnya, yaitu di posisi huruf T-nya.
tempatnya. T-nya di awal ini adalah 395 indeksnya. Kemudian yang enak ini nggak ditemukan. Kenapa kok Mister bilang nggak ditemukan? Lihat hasilnya -1. Jadi nggak ada berarti kata enak di dalam feedbacknya. Perhatian, sebelum analisis the, Anda perlu membuat semua huruf teks menjadi huruf kecil. Untuk beberapa alasan, klien menulis lezat daripada lezat. Nah, ini kita perlu menambahkan fungsi lain selain find, yaitu lower. Untuk membuat seluruh feedback yang ada di sini, yang huruf besar ini, itu menjadi huruf kecil. Karena find itu bersifat case sensitif ya, teman-teman ya. Jadi ketika dia berbeda huruf saja, satunya huruf besar, satunya huruf kecil, dia dibilang tidak ditemukan dalam suatu kalimat. Jadi hati-hati. Di sini ada tipsnya juga, teman-teman bisa lihat. Untuk membuat huruf menjadi huruf kecil semuanya, kita bisa gunakan fungsi lower yang tadi sudah Mister sampaikan. Kemudian mencari pencarian string, kita gunakan fungsi find. Kemudian mengubah teks ulasan. Pencarian harus dilakukan secara ketat sesuai dengan ulasan yang diberikan. Gunakan tombol mulai dari awal untuk memulai program lagi. Maksudnya adalah ketika misalnya teman-teman melakukan editing, nggak sengaja ngedit ini, atau menghapus kata atau kalimat yang ada di sini, silakan teman-teman lakukan reset ulang. Jadi contohnya seperti ini, misalnya nih Mister nggak sengaja kehilangan kata yang, karena kalau udah kehilangan seperti ini, maka program menganggap ini programnya udah nggak benar. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan tombol reset yang ada di bagian atas, klik, kemudian pilih yes. Nah, dia akan kembali ke seperti semula lagi. Itu ya maksudnya ya, yang nomor 3 ini opsional ketika memang teman-teman tidak sengaja mengubah baris pertama, karena ini nggak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk melakukan penyusunan programnya. Jadi yang pertama, karena tadi permintaannya adalah untuk mencari tulisan tempat yang sepi dan enak, sementara tulisan yang ada di dalam feedbacknya itu tersusun dari ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Kita bisa standarisasi dengan menggunakan lower untuk membuatnya semua jadi huruf kecil. Di sini disediakan variabel yang di baris ke-6, feedback low. Kita tambahkan, kita panggil variabel feedbacknya, kemudian kita rubah semuanya menjadi huruf kecil dengan fungsi lower. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan fungsi feedback-nya dalam bentuk huruf kecil semua, baru kita lakukan pencarian. Misalnya, hasil 1 sama seperti tadi, kita buat feedback low, yang kita pakai yang feedback low ya, yang sudah terkonversi ke dalam huruf kecil semuanya. Dot find, kita cari fungsi apa yang akan kita mau masukkan di sini, atau kata apa yang kita masukkan di sini adalah variabel cari, yaitu yang tempat yang sepi dulu. Ini ya susunannya teman-teman ya, tempat yang sepi. Cari 1, kemudian kita print. Di print mulai dari apa? Katanya dulu, cari 1, hasilnya di indeks keberapa. Gitu ya, berarti hasil 1. Sama persis dengan yang sudah kita lakukan di nomor 7. Mirip. Cuman bedanya di nomor 7 kita tidak melakukan konversi ke dalam bentuk standarisasi huruf kecil semua. Selanjutnya kita tinggal copy ini, kemudian kita kopas, ganti ke hasil 2, feedback low-nya yang awalnya cari 1 kita buat cari 2, dan ini berubah ke cari dan hasil 2 semua. Ini kayak cari 2, ini cari 1. Kurang huruf I. Hasil 1 yang ini oke, dapat cari 1 adalah kata yang diinginkan, kemudian cari 2 kita masukkan ke dalam feedback low untuk yang output yang kedua di bagian bawahnya, yaitu yang enak, kemudian hasil 2-nya seperti apa. Dan kita coba running sekarang menggunakan run test. Oke, clear ya? Jadi kita berhasil mendapatkan tempat yang sepi di urutan indeks ke 395, sementara tulisan enak itu tidak ada sama sekali ternyata di feedback kita. Oke, dari 1 sampai 8 sudah selesai kita bahas. Selanjutnya di program untuk course bintang, teman-teman bisa coba lanjutkan sendiri. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusikan lebih lanjut, bisa komen di bagian bawah supaya nanti Mister bisa mencoba untuk memberikan penjelasan terkait kesulitan yang dialami teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Happy coding semuanya.